Tapi kita minta kalau memang bisa CSR itu diberikan secara kontinu. Kemudian persoalan tenaga kerja, yang pertama sekali mohon diberlakukan kalau orang lokal itu dengan humanis. Mereka, apalagi mereka para buruh kasar, mereka hanya mencari rezeki satu hari untuk satu kali makan. Apalagi buruh kasar, Pak. Dan kalau bisa tenaga kerja khusus putra-putri Aceh Barat itu kita minta ke depan ada yang berkedudukan di top manajemen. Jangan sampai hari ini saya periksa di semua perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan tidak ada orang Aceh Barat itu di top manajemen. Paling ada debt head satu. Jadi nanti sepulangnya orang ini ke daerah masing-masing kembali, kami ada tinggal putra-putri yang berpengalaman sehingga dapat mengasuh perusahaan di kemudian hari. Karena rata-rata kita lihat di tiap-tiap perusahaan semua tidak ada tenaga kerja kami itu berada di top manajemen. Hanya sebagai buruh kasar, security dan sebagainya. Dan harapan sekali lagi, mohon perlakukan buruh kasar itu secara humanis. Jadi kan ini HGU-nya kan ada dua nih, Kabupaten Nagaraya seperti Bapak sampaikan tadi, sama Kabupaten Aceh Barat. Ya. Untuk proses BPHTB dari Betami ke AJS untuk Aceh Barat itu kapan selesai? Belum tahu pasti saya, Pak. Nanti saya telusuri lagi, Pak. Kayaknya belum selesai ya. Informasi dari Humas belum selesai juga, Pak, sepertinya. Jadi kita belum beres ini IUP ini, Pak. Kalau IUP kita kalau IUP udah, Pak, sepertinya, Pak, 28 Desember 2017. Tanggal IUP dari Betami ke AJS kalau memang belum BPHTB kan belum ini, Pak. Berarti secara umumnya, secara garis besarnya begitu. Oh, iya. Tanggal IUPB 28 November 2017 ya. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kami diklarifikasi di lain waktu saja, Pak. Boleh. Mungkin perlu waktu karena ini mengingat waktu. Baik, Pak. Kemudian khusus untuk PBB P3-nya di Aceh Barat berapa kita? Untuk PBB di Aceh Barat 459, 459, Pak. 58 0 98 125. Berarti di 458.098.125 rupiah. Betul, Pak. Untuk IUP HGU kita 5.044,57. Itu yang lama, Pak. Kemarin sudah ada revisi, ada kurang lebih 4.827 tadi, Pak. 4.827. Komanya 66 sepertinya, Pak. Gak mungkin pas, Pak, ya. Baik, mungkin di CSR masih seperti sampaikan tadi, situasional. Iya, Berarti betul, menurut Pak. situasi. Kalau yang kewajiban lain, Pak, selain BPHTB kita anggap ini belum rampung, seperti PAP. Kebetulan untuk kami kemarin dari kebun
hanya mengurus ini Pak. Kalau yang lainnya kita belum terlalu apa Pak. Biasanya orang Medan Pak yang ngurus Pak. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban Pak dulu Pak. Dikasih. Baik Pak, ada beberapa catatan nih, nanti mohon dikonfirmasi kembali bila perlu kami konfirmasi ulang. Terutama sekali kalau memang ada kita selama ini memakai fasilitas pasos milik daerah, itu mohon dilaporkan Pak ke Pemkab terkait apapun itu, karena itu merupakan pasos kewenangan daerah. Bukan dalam arti tidak boleh pakai, tapi nanti diizinkan dulu Pak. Baik, itu pertama. Pak. Untuk hal-hal yang lain segala sesuatu yang menyangkut dengan kewajiban daerah itu mohon secepatnya Pak diproses supaya tidak ada persoalan di kemudian hari nantinya. Baik Pak. Ya. Baik, saya rasa untuk PT Betami alias AJS ada mau ditambahkan? Boleh? Silakan. Baik, sedikit pimpinan izin kami sampaikan bahwa ini kan ada take over antara Betami dengan AJS. Jadi setiap perizinan berusaha itu mewajibkan adanya persetujuan lingkungan. Betami pada dasarnya sudah memiliki persetujuan lingkungan. Itu sesuai dengan SK Bupati nomor 416A tahun 2015 tanggal 23 Juli tahun 2015. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan persetujuan lingkungannya, ini sesuai dengan pasal 89 PP nomor 22 tahun 2021, ada kewajiban PT Betami untuk melakukan perubahan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan. Karena ada take over ini. Jadi perubahan persetujuan lingkungan itu nanti ada yang mewajibkan PT Betami harus membuat dokumen lingkungan hidup baru karena dokumennya AMDAL. Kemudian bisa jadi nanti tanpa membuat dokumen baru. Mungkin ini bisa dikoordinasikan nanti Pak dengan kami. Karena ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan perubahan persetujuan lingkungan yang mengakibatkan membuat dokumen baru. Itu yang pertama ada perubahan spesifikasi teknis pelaksanaan kegiatan, kemudian penambahan kapasitas produksi, ada perluasan lahan usaha atau kegiatan, kemudian juga tidak dilaksanakannya rencana atau usaha atau kegiatan selama 3 tahun berturut-turut. Ini berakibat fatal terhadap perizinan lingkungannya tidak berlaku. Nah, catatan kedua, PT Betami ini maupun AJS ini sudah dari pertama tidak menyampaikan laporan semesteran yang diwajibkan Pak. Jadi ini nanti bisa berakibat dianggap tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun karena tidak melaporkan. Kalau tadi saya tidak menyampaikan atensi ini karena PT PAL dan PT Sapta, KTS juga tadi mereka secara rutin menyampaikan laporan semesterannya kepada kami terhadap rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pak. Itu semesteran dia harus disampaikan kepada kami. Apa yang harus dilakukan nanti ada termuat di dalam metrik RKL RPL-nya dalam dokumen AMDAL yang Bapak miliki. Mungkin itu saja pimpinan yang menjadi perhatian kita agar nanti tidak menjadi persoalan lagi Pak. Karena kalau tidak ada persetujuan lingkungan ini dianggap perizinan usahanya juga nggak akan terselesaikan. Mungkin itu Pak. Baiklah, untuk draft pelaporannya sudah ada Pak kira-kira Pak ya? Kita setiap tahun itu ada memanggil setiap usaha atau kegiatan, termasuk Betami, untuk kita fasilitasi untuk penyusunan laporan ini Pak. Setiap tahun ada undangannya. Tahun lalu dari Betami tidak ada yang hadir. Mungkin tahun ini juga akan kita laksanakan lagi agar pembinaan dan pengawasan yang diamanatkan dalam undang-undang ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi hasil fasilitasi kami, hampir semua perusahaan sekarang melaporkan laporan semesteran, kecuali Betami. Yang perkebunan Betami ini. Kemudian ada beberapa SIR juga belum pernah menyampaikan laporan. Mungkin itu Pak yang harus menjadi catatan agar setiap 6 bulan sekali dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Baik Pak. Baik, mohon diberi sebuah atensi Pak terhadap kekurangan-kekurangan yang mungkin belum dapat memenuhi kualifikasi yang seharusnya diminta oleh regulasi ataupun diminta oleh kewajiban daerah Pak. Kita juga ingin memfasilitasi pada hari ini untuk menghindari persoalan-persoalan dengan perusahaan sendiri maupun dengan masyarakat. Harapannya nanti dapat disampaikan Pak, Baik, yang menjadi atensi kita pada hari ini.
disampaikan kembali dalam bentuk konfirmasi, ataupun nanti ada data-data yang kami perlukan, nanti kami hubungi via telepon ataupun nanti kami panggil kembali, Pak. Baik, Pak. Berkaitan dengan ini, Pak. Baik, ada yang ingin ditambahkan kembali? Izin Pak Ketua. Silakan, Pak. Kami Pak dari Disbun, kami ingin klarifikasi dulu Pak terkait dengan luas areal tadi. Ini mungkin nanti ada kaitannya dengan jumlah plasma, kewajiban plasma. Nah, ini kan kemarin itu kita di 5.044,57. 5.044, sekarang seperti Bapak laporkan tadi 4.827 Pak. Iya. Nah ini kira-kira dari mana Pak hasil inklaf atau dikeluarkan dari mana seperti apa? Terus mungkin sedikit aja Pak, untuk Aceh Barat ini kan terdiri dari 2 kabupaten Pak. Iya, betul, Pak. Ya setelah diklarifikasi di 4827 ini, Aceh Barat berapa Pak untuk luas Aceh Baratnya? Mungkin itu aja Pak, perlu ini. Makasih. Baiklah. Bisa jawab sekarang, Pak, atau kita beri waktu? Beri waktu dulu, Beri waktu dulu, Pak. Ya, boleh. Baik, untuk Betami mungkin hanya tersisa perlu satu klarifikasi dari pertanyaan Bapak Kadisbun tadi. Nanti setelah ini kami beri waktu kembali untuk dijawab, Pak. Baik, mungkin sekarang kita minta dari PT PBS atau Potensi Bumi Sakti. Ada hadir? PT PBS? PBS nggak ada undangan nggak ya Pak? Nggak ada undang? Di undangan tidak tertera. Oh, boleh. Berarti kita lanjut langsung ke PT SIR. PT SIR, Sari Inti Rakyat. Ada hadir? Tadi hadir Pak, ya. Pulang. Ini yang nggak enak sekali. Ini tinggal ini aja. 4.000 sekian. Kok sudah hadir tapi bisa pulang? Ini banyak sekali persoalan PT SIR nih. Justru itu kadang Pak. Tahu dari tadi kan duluan dia kita minta nih. Baik, berarti yang terakhir ke ASN. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas menghadiri dan mengikuti rapat pansus pada hari ini. Tidak lupa pula salat bin salam kita sanjung sajikan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai dengan arahan pimpinan pansus tadi, terkait dengan klarifikasi daripada pemegang HGU, di sini bisa kami sampaikan terlebih dahulu historis daripada PT Agro Sinergi Nusantara. Di sini sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak pimpinan beserta anggota dewan. Salam dari Bapak Direktur yang tidak bisa hadir pada hari ini berhubung ada kegiatan pemeriksaan kesehatan. Beliau menitipkan salam kepada Bapak pimpinan beserta anggota dewan. Jadi di sini bisa saya sampaikan historis PT Agro Sinergi Nusantara itu adalah terbentuk pada tahun 2011 antara PTPN 1 dan PTPN 4. Ya. Itu dengan kepemilikan saham masing-masing 48,4% dari PTPN 1 dan 50,6% dari PTPN 4. Dalam perjalanan waktu di tahun 2016 itu ada penggantian nilai saham, di mana nilai saham dari PTPN 4 itu bertambah senilai 64,77%. Ya. Kemudian juga pada tahun 2018 telah dilaksanakan penggantian atau balik nama pemilik hak guna usaha dari PTPN 1 ke PT Agro Sinergi Nusantara dan juga diikuti dengan terbitnya izin usaha perkebunan pada tahun 2019. Jadi dari perjalanan waktu tersebut sekarang PT Agro Sinergi Nusantara dengan terjadinya
perubahan-perubahan di manajemen, artinya sekarang PT Agro Sinergi Nusantara menjadi anak perusahaan PT PN4 PAMCO, sub holding perkebunan. Jadi untuk ini bisa saya sampaikan lebih lanjut, HGU yang dikelola oleh PT Agro Sinergi Nusantara adalah penyerahan daripada HGU PT PN1. Jadi untuk di wilayah kerja Aceh Barat itu ada HGU nomor 35 ya dengan luasan 7.436 hektar. Tetapi di dalam HGU nomor 35 ini terdapat 6.251,95 hektar itu masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian 1.184,05 hektar itu masuk ke Kabupaten Aceh Jaya. Di sini kenapa dalam satu HGU, dalam satu nomor HGU terdapat 2 kabupaten? Karena terkait sebelum proses pemekaran. Kemudian di HGU nomor 36 itu seluas 1.213,2 hektar itu posisi di Kabupaten Aceh Barat. Jadi di sini total HGU yang beroperasi di wilayah Aceh Barat itu seluas 7.465,05 hektar. Total yang di Aceh Barat Pak 7.465,05 hektar itu di 2 nomor HGU Pak, HGU nomor 35 dan 36 pimpinan. Siap, bisa dilanjutkan pimpinan? Baik. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan HGU. Kemudian terkait juga dengan plasma. Pada saat pengalihan aset daripada HGU PT PN1 ke PT Agro Sinergi Nusantara, di situ juga sudah disertai dengan dokumen plasma. Plasma di sini mungkin bahasa kita masih sekarang plasma. Kalau dulu dokumen PIR, Perkebunan Inti Rakyat, seluas 2.272 hektar. Itu yang diserahkan kepada 1.136 KK. Ya. 2.272 hektar, Pak. Masih di dalam bentuk PIR pada waktu itu. Jadi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada sekarang dari Permentan nomor 26 tahun 2021 mengenai aturan tentang plasma, di sini juga mungkin terkait dengan pemahaman terkait dengan plasma. Jadi untuk HGU sendiri, HGU PT Agro Sinergi Nusantara nomor 35 dan 36 itu akan berakhir nanti di tahun 2034. Ini artinya HGU yang sudah 2 siklus. Siklus pertama itu perpanjangan di tahun 2009, masih masanya PT PN1. Jadi berakhir nanti di tahun 2034. Jadi terkait dengan plasma, mungkin apakah terkait dengan PIR tadi, apakah ini pada saat pelaksanaan pembangunan perkebunan itu pada saat membangun PIR, apakah nanti setelah 1 siklus, 2 siklus, kemudian aturan-aturan mengenai perpanjangannya lagi. Ya, artinya apakah nanti di tahun 2034 berakhir perpanjangan selanjutnya atau harus atau wajib membangun plasma kembali, seperti itu. Itu yang masih perlu mungkin nanti kami dari PT Agro Sinergi Nusantara berkoordinasi juga dengan pihak Disbun. Ya, karena beberapa diskusi kami juga terkait dengan plasma itu tidak juga menjadi kewajiban di satu tempat, artinya bisa saja membangun di mana yang masih tersedia plasma. Tapi ini masih dalam pembahasan yang belum tercapainya satu pemahaman tentang plasma. Begitu Pak Pimpinan.
Kemudian juga kami di sini berdiskusi dengan pihak PTPN 1 terkait dengan isu-isu yang sekarang ini dengan plasma. Jadi juga mereka menyatakan bahwa untuk membangun PTPN 1 baik di mulai dari Aceh Jaya sampai ke Subuh Salam itu memegang Pak Pimpinan, sampai dengan di Nagan Raya itu memegang daripada dasar pier yang mereka bangun di tahun, kalau saya tidak salah itu mulai dibangun PTPN 1 di HGU ini tahun 1984. Jadi ini sudah 2 siklus seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian di satu sisi juga untuk pengadaan realisasi CSR atau TJSL di sini berhubung PT Agrosinergi Nusantara juga beraktivitas di 4 kabupaten dan 1 kabupaten kota. Ya, artinya di PTSN itu bergerak dimulai Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Subuh Salam. Jadi untuk realisasi TJSL untuk Kabupaten Aceh Barat sebesar kurang lebih nilai 78 juta. Ini mungkin memang masih dalam masih kecil, tetapi di satu sisi juga kami harus berkontribusi di 4 kabupaten dan 1 kabupaten kota. Tetapi di sini juga pimpinan bisa kami sampaikan bahwa ini yang berkaitan langsung dengan kami pengeluaran biaya. Tetapi yang menyangkut dengan seperti kami membantu lingkungan berupa dengan memberikan alat berat, baik perbaikan jalan maupun pembuatan lapangan sepak bola, itu tidak tercantum di dalam realisasi CSR pimpinan, karena tidak menyangkut dengan pengeluaran biaya langsung. Tetapi di satu sisi pimpinan di sini bisa kami sampaikan untuk tahun 2025 berdasarkan dengan renja dengan Bapeda Aceh Barat. Di situ kami PT Agrosinergi Nusantara untuk tahun 2025 itu ditingkatkan menjadi 175 juta dari realisasi 2024 yang tadi 78 juta. Itu untuk rencana realisasi dan rencana kerja kita punya TJSL di Aceh Barat setelah kita juga berkoordinasi dengan Bapeda Aceh Barat. Untuk tenaga kerja kita yang khusus di Aceh Barat, kalau secara keseluruhan PT Agrosinergi Nusantara itu 90% tenaga lokal. Khusus wilayah Aceh Barat itu kita untuk tenaga kerja itu 70 maaf pimpinan, untuk tenaga kerja yang khusus kecamatan khusus wilayah Aceh Barat itu sebesar 72,48%. Ya, di luar Aceh Barat ada Aceh, kita bilang kami sampaikan di luar daripada Aceh Barat itu senilai 9,88%. Demikian yang di luar daripada Aceh itu nilainya 4,5%. Jadi memang kalau untuk di wilayah kerja kita wilayah Aceh Barat itu sebesar 90,12% tenaga asli Aceh Barat. Terkait untuk kewajiban pembayaran PBB, di sini bisa kami sampaikan PT Agrosinergi Nusantara khusus untuk wilayah kerja Aceh Barat dan Nagan Raya. Kenapa di sini disampaikan Nagan Raya? Karena setorannya itu di KCP Melabuh. Itu untuk wajib setor kami PBB tahun 2024 itu sebesar 1.479.628.000. Kemudian kewajiban di pembayaran yang telah dilaksanakan di tahun 2025 itu ada kenaikan sebesar 1.512.494.200 rupiah.
Demikian sementara yang bisa kami paparkan dari PT Agrosinergi Nusantara. Waktu dan tempatnya kami kembalikan ke pimpinan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih kembali Pak atas presentasinya. Sebelum ada tanggapan dari teman-teman DPRK, kami lempar dulu ke pihak eksekutif dari Disbun. Ada yang mau diberikan atensi Pak, ataupun dari DLHK maupun dari pertanahan sebelumnya. Ada yang ingin sampaikan? Boleh Pak? Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Langsung aja nih Pak, kami cuma ingin ini aja Pak, terkait dengan balik nama tadi Pak, asalnya dari PTPN 1 ke ASN. Ya kan begitu Pak. Hemat kami, ini mungkin nanti kita bisa kalau saya keliru mungkin bisa dikoreksi terkait dengan plasma. Kewajiban plasma itu satu nama perusahaan, satu unit usaha, satu nama. Artinya begini Pak, gimana? Sekarang kan kalau kita lihat sebelumnya itu PTPN 1 kan di karet Pak ya, komoditinya karet Pak. Peer-nya? Ya, siap, betul. Benar Pak? Ya. Nah kan ini sekarang kan sudah berubah nama menjadi PTPN yang komoditinya sawit. Nah ini juga masih ragu tadi seperti apa. Kalau karet sama karet mungkin masih bisa berlaku plasma yang sudah dibuat. Nah mungkin ini akan kita cari sama-sama Pak Ketua. Mohon maaf juga kami juga nggak berani menyatakan itu bisa atau tidak. Nanti seperti Bapak sampaikan tadi kita akan lihat sama-sama seperti apa kewajiban plasma tadi Pak. Nah mungkin yang ini terkait dengan komoditi tadi karena sudah berubah komoditi. Di awalnya karet, sekarang sawit. Hemat kami yang pernah kami dengar itu one commodity, satu paket apa nih Pak? Paket plasma Pak. Nah, namun demikian itu nanti kita coba ini share kembali. Mungkin itu dulu pembuka Pak. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis. Sekaligus mohon tambahan Pak. Ini mungkin ke depan Pak. Ini kami juga kan terkenal selalu Pak dengan laporan Pak. Ya. Ya, ini kan hari-hari kami ditutup oleh pimpinan juga dimintai laporan minimalkan yang 6 bulan per semester. Ya. Nah, jadi mohonlah Pak, mohon bantuannya ke depan ini supaya walaupun ini sudah ada kewajiban di OSS, mungkin untuk di kabupaten kota mungkin bisa di-share ke kami yang dalam bentuk hard copy-nya. Itu salah satu ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak Kadis Perkebunan. Ini mungkin terkait dengan laporan-laporan ya. Memang laporan itu diminta langsung laporan ke provinsi ya. Mungkin di sini juga terjadi kekeliruan, tetapi kita kan masih bisa komunikasi ya untuk mengenai laporan ke provinsi, tapi tembusannya ke kabupaten. Mungkin nanti Pak Kadis juga bisa komunikasi langsung kita untuk terkait hal-hal yang sifatnya laporan-laporan atau hal-hal lainnya. Demikian Pak Kadis. Terima kasih pimpinan. Untuk persoalan seperti disampaikan tadi, kita dulu namanya PIR, Perkebunan Inti Rakyat, ya. Yang saat ini berada keseluruhnya hampir di beberapa desa di Alokumuning, yang di Aceh Barat dulu, Alokumuning dan Gunung Pulau, satu lagi Simpang Demarum, Simpang Demarum Pak, betul. Simpang Demarum kan? Simpang Demarum. Yang saat ini itu di luar HGU Pak atau memang di dalam HGU? Kalau posisinya sekarang masih sudah di luar HGU Pak, pimpinan. Iya. Boleh coba overlay sebentar? Nampak pimpinan? Kami lihat di aplikasi Bumi,
Simpang Temarum itu sepenuhnya masih masuk dalam HGU ASN. Alo Kemuning juga sebagian besar. Dan sampai Tepin Perahu, ya, Tepin Perahu juga masuk dalam HGU, sehingga Alo Bate juga. Kemarin ada salah satu kecil menggebu-gebu, saya sampaikan di sini. Dari sana berdiri sampai ke sini dia berdiri. Saking dia agak sedikit ke bawah emosional dalam hal klaim HGU perusahaan SN, salah satu kecil dari Kecamatan Arongan. Maka kita minta tampil overlay, visualisasi peta untuk lebih mendapat informasi yang lebih komprehensif, Pak. Jadi mohon kalau memang di beberapa titik itu waktu kita lihat di peta masih masuk dalam HGU ASN. Kalau tadi Bapak sampaikan Simpang Temarum tidak lagi masuk dalam wilayah HGU, berarti di Alo Bate dan sekitarnya juga tidak masuk lagi, Bang. Kalau hanya kita tadi berapa? 7.465 hektar. Coba Pak, beri informasi yang ini. Ya, baik pimpinan. Kalau terkait dengan desa yang masuk ke dalam HGU, memang itu ada desa Karanghampa, desa Temarum, desa Simpang Temarum, desa Jawi, Pasitimon, desa Alo Kemuning. Ini yang tadi mungkin penyampaian kami tadi itu terkait dengan lokasi PIR yang sudah di luar daripada HGU. HGU-san ini, Pak. Ya? HGU-san ini ya. Iya. Sekiranya nanti masyarakat itu ingin menjadi tanah tersebut hak milik mereka seutuhnya, itu tidak ada persoalan dengan HGU, Pak. Sementara begini pimpinan yang bisa saya sampaikan sementara, terkait dengan plasma atau PIR yang saya sampaikan tadi itu memang sudah selesai dan sudah sertifikat dipegang oleh masyarakat. Maka yang saya coba pingin lebih dalami dan diskusi lagi tadi dengan Kadis Perkebunan terkait apakah ini ke depan wajib terhadap pembangunan plasma dengan adanya PIR yang sudah dibangun di tahun 1984. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa posisi HGU yang kami miliki saat ini itu sudah posisinya tidak termasuk luasan PIR di dalamnya. Demikian pimpinan. Baik, berarti sedikit sudah tergambarkan, Pak, penjelasannya. Walaupun nanti kami perlu keterangan yang lain dan perlu diskusi khusus dengan ASN ini. Nanti satu hari kita diskusi kembali, Pak, bersama dengan para 3 atau 4 kecil. Baik pimpinan. Nah, nanti kita akan bersurat kembali, Pak. Baik pimpinan. Yang lain ada yang ingin ditambahkan? Pimpinan? Ada yang ditambahkan? Sudah selesai? Baik, ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Bisa jawab sekarang, Pak, atau kita beri waktu? Baik, terkait dengan lingkungan sendiri ada yang mau disampaikan? Sudah? Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah dari pagi sampai jam 5 kita baru selesai di tahap pertemuan pertama, dan mungkin perlu kami sampaikan jika memang nanti ada pertemuan selanjutnya, jadi kami mohon untuk kehadiran dan kedatangannya, karena ini menyangkut seperti hari ini. Kita tidak ingin mencari persoalan, mencari permasalahan, tapi kehadiran Pansus DPRK ini justru ingin memfasilitasi beberapa persoalan dengan masyarakat, sehingga
bisa berjalan berdampingan, beriringan, perusahaan dan masyarakat itu tidak menuai persoalan-persoalan baik sekarang maupun di kemudian hari nanti. Ini yang tujuan utama kita pada hari ini, menginisiasi membentuk Pansus Perkebunan. Sebelum kita di tahap berkesimpulan, ada teman-teman dari tim Pansus ada yang ingin mau ditambahkan? Cukup? Baik. Sedikit Ketua. Ya. Terima kasih. Ini mungkin di luar daripada agenda Pansus. Dari Dinas Ketenagakerjaan ada undangan hari ini? Nggak ada ya? Ini juga ada keluhan dari warga yang telah bekerja tetap atau SKHU ya di perusahaan ini. Kami sampaikan atau kami tanyakan kepada seluruh pimpinan perusahaan tentang itu hari libur di hari raya kan, misalnya apa hari raya Idul Adha atau hari-hari besar Islam lah. Jadi kata mereka perusahaan ini kayak masih zaman Belanda dulu. Jadi kata mereka. Jadi yang perlu kami tanyakan, memang itu mungkin peraturan dari pusat atau dari atas sana. Yang ingin kami tanyakan, kita Aceh ini kan ada hak kearifan lokal tentang hari-hari besar Islam itu, apakah bisa dilonggarkan sedikit aturan-aturan khususnya di Aceh. Mungkin ini yang ingin kami tanyakan, atau apa dijawab hari ini atau dikonsul kembali ke pusat. Jadi harapan daripada masyarakat agar kami dapat menyampaikan pertanyaan tersebut kepada masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tengku Batiar atas masukannya. Untuk closing statement pada hari yang berbahagia ini, ada pada tahap kesimpulan. Yang pertama, terkait HGU ini pasti bakal ada permohonan inklab. Jadi kira-kira potensi yang menjadi wilayah konflik, jadi kita minta untuk ditunda sementara oleh pihak perusahaan, baik itu pembukaan baru maupun hal-hal lainnya. Itu yang potensi yang bakal konflik, kira-kira bakal konflik, ataupun memang sudah jelas masuk di wilayah pasum pasos kewenangan desa maupun kewenangan kabupaten. Kemudian walaupun itu memang merupakan HGU, tetapi nanti juga akan ada lahir permohonan inklab, walaupun itu tidak ada kapasitas bagi kami untuk memberikan atensi demikian, namun ini harapannya untuk mencegah konflik dengan masyarakat. Karena kemarin kami sudah melihat situasi dan kondisi, kami jumpa dengan masyarakat sendiri, perwakilan mereka yang berdomisili sekitar ring 1 operasional perusahaan. Kami sudah melihat reaksi-reaksi mereka. Jadi lebih dulu kami ingatkan supaya tidak ada timbul masalah di persoalan di kemudian hari. Kemudian polemik persoalan plasma. Untuk plasma ini akan kami rekomendasi sesuai dengan regulasi yang akan berlaku. Insya Allah Bapak Ibu, nanti kami akan berdiskusi kembali dengan beberapa kementerian terkait, baik dengan ATR BPN maupun dengan Kementerian Perkebunan, bahkan dengan regulasi kita sesuaikan dengan kanun-kanun Aceh. Bagaimana sih sebenarnya plasma, baik yang memang memperoleh IUP atau HGU di bawah 2013 maupun yang di atas 2013. Kan di situ persoalannya, kan lahir undang-undang dan lahir PP dan permen, ya Permentan. Kemudian untuk CSR kami mohon dibantu secara kontinu. Artinya gini, ada setiap perusahaan Bapak Ibu memegang ratusan juta mungkin tanggung jawab sosialnya. Jadi kita minta nanti dibentuk sebuah kelompok, dalam kelompok itu bisa dibantu secara kontinu sehingga berdikari dan bisa mandiri sampai selesai. Jadi suatu saat nanti jika ada yang bertanyakan mana
kelompok binaan CSR, PTA, PTB, PTC dapat ditunjuk Pak. Jangan seperti ini. Harus ada berkesinambungan. Itu harapannya. Nanti sesuai apa dicari sendiri apa yang arah kemana, UMKM apa yang akan ingin dibantu atau yang dalam bentuk apa, kegiatan apa itu terserah. Tapi kita minta kalau memang bisa CSR itu diberikan secara kontinu. Selain mungkin ada atensi beban daerah sendiri yang tidak mampu ditampung melalui APBK. Karena saat ini pun efisiensinya sangat luar biasa, mengingat atensi pusat, jadi kita tidak bisa apa-apa. Ada beban-beban APBK hari ini mungkin bisa dibantu melalui CSR, itu kami sangat berterima kasih selaku penyelenggara daerah. Kemudian persoalan tenaga kerja, yang pertama sekali mohon diberlakukan kalau orang lokal itu dengan humanis. Mereka, apalagi mereka para buruh kasar, mereka hanya mencari rezeki satu hari untuk satu kali makan, apalagi buruh kasar Pak. Dan kalau bisa tenaga kerja khusus putra-putri Aceh Barat itu kita minta ke depan ada yang berkedudukan di top manajemen. Jangan sampai hari ini saya periksa di semua perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan tidak ada orang Aceh Barat itu di top manajemen. Paling ada debt head satu. Jadi nanti sepulangnya orang ini ke daerah masing-masing kembali, kami ada tinggal putra-putri yang berpengalaman sehingga dapat mengasuh perusahaan di kemudian hari. Karena rata-rata kita lihat di tiap-tiap perusahaan semua tidak ada tenaga kerja kami itu berada di top manajemen, hanya sebagai buruh kasar, security dan sebagainya. Dan harapan sekali lagi, mohon perlakukan buruh kasar itu secara humanis. Seperti yang disampaikan tadi, baik itu hak-hak normatif yang memang seharusnya mereka dapatkan itu jangan ditunda-tunda, dan juga bagi hari-hari libur mungkin di kegiatan PHBN, peringatan Hari Besar Nasional maupun peringatan Hari PHBI Islam juga begitu, itu harapan daripada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ini closing statement yang pada hari yang berbahagia ini yang dari kami, lebih dan kurang atas semua atensi dan diskusi, koordinasi dan konsultasi kita pada hari yang berbahagia ini nanti akan kami simpulkan dan akan kami jadikan sebuah draft untuk dijadikan sebuah rekomendasi ke depan. Dan sebelum kami melahirkan rekomendasi, kami akan minta klarifikasi kedua nanti untuk sebelum kami jadikan rekomendasi tim Pansus Perkebunan DPRK Kabupaten Aceh Barat, sehingga nanti tidak ada hal yang barangkali tidak seharusnya kami angkat dan termuat dalam rekomendasi, sehingga tidak ada hal yang tidak mendasar. Maka harapannya segala sesuatu yang disampaikan pada hari ini itu mohon nanti bisa terbukti apa yang telah disampaikan, baik by data maupun nanti hasil kunjungan kerja kami ke lapangan.